Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan cara melukis sudut istimewa menggunakan jangka dan aplikasi GeoGebra. Kita mau perkenalan dulu nih. Nama aku Munifatul Malika. Dan aku Diana Vita. Daripada lama-lama, yuk kita langsung masuk ke pembahasan. Sebelumnya, kamu tahu gak kenapa sudut 30, 45, 60, dan 90 derajat disebut sebagai sudut istimewa? Sudut 60, 30, 45, dan 90 derajat disebut sudut istimewa karena mereka memiliki nilai-nilai trigonometri yang khusus dan mudah diingat, yang sering digunakan dalam berbagai perhitungan trigonometri dan geometri. Untuk melukis sudut dapat menggunakan jangka dan penggaris sebagai alat bantu. Kedua alat tersebut digunakan untuk membuat dan mengukur besar sudut yang akan dibuat. Di sini kami akan membahas cara melukis sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 90, 60, 45, dan 30 derajat, dan cara membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Melukis sudut 90 derajat. Untuk melukis sudut 90 derajat, ikutilah langkah-langkah pada gambar di bawah ini. Yang pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Yang kedua, dengan titik B sebagai titik pusat dan jari-jari BA, buatlah busur lingkaran melalui titik A dan memotong perpanjangan AB di titik B. Yang ketiga, dengan titik A dan B sebagai pusat dan jari-jarinya yang lebih besar dari BA, buatlah busur lingkaran sehingga berpotongan di titik C. Yang keempat, hubungkan titik B dan C, maka besar sudut AB adalah 90 derajat. Untuk membuat sudut 90 derajat, kita buat titik A, titik B, dan titik C, lalu hubungkan melalui sebuah garis. Kemudian, kita buat lingkaran dengan pusat di titik B dan AB sebagai jari-jari serta AC sebagai diameternya. Lalu, kita buat lagi lingkaran dengan A sebagai titik pusat dan AC sebagai jari-jari dari lingkaran tersebut. Selanjutnya, kita buat lagi lingkaran dengan pusat di titik C dan jari-jarinya adalah AC. Kemudian, beri titik di antara dua lingkaran yang dinamai titik D, lalu tarik garis dari titik D ke titik B. Melukis sudut 45 derajat. Untuk melukis sudut 45 derajat, ikutilah langkah-langkah pada gambar berikut ini. Yang pertama, buat dua garis saling tegak lurus, DB tegak lurus AC. Yang kedua, buat busur lingkaran dengan menggunakan jangka dari titik A yang memotong AC di titik P dan memotong AB di titik Q. Yang ketiga, buat busur lingkaran dari titik P dan dari titik Q dengan jari-jari yang sama, sehingga berpotongan di titik R. Yang keempat, tarik garis dari titik A ke titik R. Yang kelima, garis AR membagi sudut BAC menjadi dua bagian yang sama besar. Sudut CAR, sudut BAR sama dengan setengah kali 90 derajat atau 45 derajat. Buat 3 titik dengan jarak yang sama. Buat lingkaran dengan pusat di titik C. Buat lingkaran dengan pusat di titik D dan panjang jari-jarinya adalah panjang titik CD. Buat lingkaran dengan pusat titik E dan jari-jarinya adalah panjang titik CE. Titik F adalah perpotongan antara lingkaran dengan pusat E dan lingkaran dengan pusat D. Tarik garis dari titik F ke titik C. Dari sini dapat kita lihat bahwa sudut BCF adalah 45 derajat. Melukis sudut 60 derajat. Untuk melukis sudut 60 derajat, ikutilah langkah-langkah pada gambar berikut ini.
1. Buatlah sebarang ruas garis AB. 2. Buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan jari-jari AB. 3. Dengan pusat B dan jari-jarinya AB, kemudian buatlah busur lingkaran sehingga busur tadi berpotongan di titik C. 4. Hubungkanlah titik A dan C, maka besar sudut BAC adalah 60 derajat. Buat titik A dan B dan hubungkan melalui sebuah garis. Lalu, buat lingkaran dengan pusat di titik B dan jari-jarinya adalah panjang titik AB. Kemudian, buat lingkaran dengan pusat di titik A dan jari-jarinya adalah panjang titik AB. Selanjutnya, buat titik C pada perpotongan lingkaran dengan pusat titik A dan lingkaran dengan pusat titik B. Lalu, tarik garis antara titik A dan titik C. Kemudian, dapat kita simpulkan bahwa besar sudut BAC adalah 60 derajat. Melukis sudut 30 derajat. Untuk melukis sudut 30 derajat, ikutilah langkah-langkah pada gambar berikut ini. Yang pertama, lukis sudut BAC 60 derajat. Yang kedua, buat busur lingkaran dengan menggunakan jangka dari titik A yang memotong AC di titik P dan memotong AB di titik Q. Yang ketiga, buat busur lingkaran dari titik P dan dari titik Q dengan jari-jari yang sama, sehingga berpotongan di titik R. Yang keempat, tarik garis dari titik A ke titik R. Yang kelima, garis AR membagi sudut BAC menjadi dua bagian yang sama besar. Yang keenam, CAR sama dengan sudut BAR sama dengan setengah dari 60 derajat, yaitu 30 derajat. Untuk melukis sudut 30 derajat, kita dapat membagi dua sudut 60 derajat menjadi sama besar. Pertama, buat titik D di garis AB dengan jarak AD sama dengan jarak DB. Lalu buat lingkaran dengan pusat di titik A dan jari-jarinya adalah panjang titik AD. Lalu buat lingkaran dengan pusat di titik F dan diameternya adalah panjang titik AC. Kemudian buat lingkaran dengan pusat di titik D dan diameternya adalah panjang titik AB. Selanjutnya, tarik garis dari titik A ke titik F. Lalu dapat kita ketahui bahwa besar sudut DAC adalah 30 derajat. Membagi sudut menjadi dua sama besar. Misalkan kita akan membagi sudut PQR menjadi dua sama besar. Ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buatlah busur lingkaran dengan pusat titik Q sehingga memotong sinar garis QP di titik A dan memotong sinar garis QR di titik B. Yang kedua, dengan jari-jari yang sama, masing-masing buatlah busur lingkaran dengan pusat titik A dan B, sehingga kedua busur berpotongan di titik C. Yang ketiga, hubungkan titik Q dan C, sehingga terbentuk sudut PQC dan sudut RQC dikali sudut PQC. Dan sudut RQC membagi sudut PQR menjadi dua sama besar. Dengan demikian, sudut PQC sama dengan sudut RQC. Wah, pembahasan mengenai cara melukis sudut istimewa sudah selesai nih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya teman-teman.